Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Yang mulia Gurunda Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarramul Junidiyah Al-Ustaz Muhammad Shaleh SPDI MPD. Sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukarramul Junidiyah Bapak Haji Baharudin. Sama-sama kita muliakan Gurunda Bapak Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukarramul Junidiyah Al-Ustaz Baharudin SPD MPD serta seluruh dewan guru, asatidz wal asatidzah, at-tullab wa talibat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dan kebalikan daripada itu adalah sifat Allah Al-Qawi, yakni yang maha kuat. Salawat bertaikan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah junjungan kita, berikut kepada keluarga, sahabat dan keturunannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan untuk menghemat waktu. Pertanyaan pertama adalah mengapa nikmat itu hilang di dalam diri kita? Ternyata nikmat itu bukan hilang ketika harta kita diambil oleh orang atau perasaan kita disakiti oleh orang lain. Tetapi nikmat itu akan terasa hilang ketika kita lebih memandang nikmat yang ada pada diri orang lain daripada memandang nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Mungkin ada seseorang yang memakai mobil mewah yang lewat di tengah persawahan, lalu mereka melihat para petani bercengkrama, para petani berkumpul memakan makanan yang seadanya, namun mereka terlihat bahagia. Lalu orang kaya tersebut mengatakan, alangkah hidupnya menjadi seorang petani. Mereka tidak perlu memikirkan harta, mereka tidak perlu memikirkan aset, tetapi mereka bisa berbahagia terlihat daripada canda dan tawa mereka. Lalu petani tersebut melihat, enak ya jadi orang kaya. Dia kendaraannya memakai mobil, tidak terkena oleh panas matahari. Sebetulnya apakah petani itu, apakah orang kaya itu semuanya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi nikmat itu terasa hampa, terasa kurang ketika ada di antaranya yang melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita waktu santri melihat ustadz hidupnya enak, bebas ke sana kemari. Ada yang diizinkan pegang handphone, ada yang makanannya mungkin di atas level makanan kita. Akan tetapi ustadz juga itu ketika melihat santri, mereka juga iri. Mengapa demikian? Karena santri makannya diarahkan, sholatnya dibangunkan, semua belajarnya masih diarahkan. Dan kita sekarang kalau mau mendaras, kalau mau belajar, itu harus berusaha sendiri, dan itu sulitnya luar biasa. Oleh karena itu kita memberikan nasihat terutama untuk diri kita pribadi, untuk senantiasa memandang nikmat yang ada di dalam diri kita, mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teruntuk orang-orang yang merasa kesulitan di dalam menghafalkan Al-Qur'an, dan nasihat untuk diri pribadi adalah kita perlu positive thinking dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat tersebut, ketika halaman surah juz tersebut kita telah baca berulang-ulang, namun kita belum menghafalkan,
maka kita harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bacaan Al-Qur'an kita yang kita lantunkan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi ketika kita diberikan IQ yang cerdas, mampu menghafal dengan sekali, dua kali baca, dua kali melihat, boleh jadi setelah itu kita tidak lagi membuka Al-Quran. Oleh karena itu kita diberikan kesulitan agar kita senantiasa dekat berinteraksi dengan Al-Quran. Kegagalan kita untuk menghafal hari ini, kegagalan kita untuk belajar hari ini, bukanlah kegagalan yang sesungguhnya, akan tetapi kegagalan itu adalah tanda bahwa kita pernah mencoba. Kita tidak akan pernah tahu sebagaimana batas kemampuan kita apabila kita tidak pernah mencoba dan terus mencoba. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu senantiasa untuk bersyukur, untuk senantiasa belajar. Tidak perlu banyak, cukup hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Bertambah 1% setiap hari itu lebih baik daripada kita mengejar 90% sehari namun besok kita kembali lalai. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan senantiasa kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ibadah tertinggi bukanlah sholat, membaca Quran sebagainya. Ibadah yang tertinggi adalah ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja sholat dan puasa, tapi dalam keadaan jengkel karena kita ditempatkan pada tempat yang kita tidak inginkan. Akan tetapi ketika kita ingin berusaha untuk ridho, rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ustadz Heril Ahmad. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti lapor semua nih, nggak ada suaranya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula man hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama